Halo teman-teman, video baru lagi. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Oke, update lagi soal MX setelah beberapa video selingan kemarin. Jadi motor ini bukan sempet ya, memang saya bawa daily belakangan ini. Sempet Sidoarjo perjalanan ke Surabaya Barat setiap hari. Dan update-nya gimana? Aku yakin semua teman-teman yang tinggal di Surabaya tahu parkirannya Pakuwon Mall. Kena panas. Walaupun selama parkir aku bawa covernya ya, bawa tutupnya. Tetap aja sih tetap kepanasan dan sering kehujanan juga. Jadi update-nya gimana? Update pertama, karena sering lewat jalan rusak. Nah nih, plat nomornya copot, baut-bautnya copot karena mungkin masangnya nggak bener. Nah jadi buat teman-teman yang punya MX 1200, kalau bisa jangan pakai casing yang kayak gini nih, karena ini berat. Dan seperti yang dulu saya bilang ya, ini nih ada segitiga ini plat nomornya jadi gini-gini kalau jalan rusak. Jadi bautnya tuh sering nggak kuat atau malah kadang casingnya yang pecah. Jadi mungkin saran saya pakai yang frameless, atau mungkin nggak usah frame sekalian, jadi plat nomornya langsung dibolongin gitu aja. Nah, kalau dibolongin itu pas tuh plat nomornya nanti di atas segitiga yang tadi. Cuma kalau pakai casing ya beginilah jadinya. Sering lewat jalan rusak, kehujanan tiap hari, jadi copot. Waktu pulang kemarin tinggal satu bautnya. Nggak sempat beli baut waktu perjalanan ya, karena pulang jam 10 malam, jam 11 malam, berangkat pagi, jadi nggak sempet. Yang kedua, joknya setelah saya pakai cover kayak gini nih, jadi nggak rembes kalau hujan. Kemudian yang ketiga, masalah suspensi, mungkin karena kotor aja ya, ini dekil banget. Dia agak bunyi-bunyi, nggak tahu, belum saya cuci lagi, masih belum sempet. Nanti kalau sempet nyuci pasti saya coba buatkan videonya ya, kayak video selingan kemarin, video tanpa suara gitu. Nah kemudian yang paling parah, nah ini kan motor mati ya, posisi off, tapi speedometernya jadi gini nih, kalau teman-teman kelihatan. Nah nih, jadi kedip-kedip gitu. Nah tuh, kedip-kedip nih teman-teman, walaupun posisinya lagi nggak dicas ya. Coba ini karena lagi dicas, kita coba cabut. Apa geblek. Laba-laba. Nah nih, masih kelihatan nggak ya? Nah tuh kelihatan sedikit lah ya, kedip-kedip nih, kedip-kedip. Kalau coba dinyalain, normal nih ya, normal. Matiin. Nah kedip-kedip, nggak kelihatan ya, ini nih. Nah kedip-kedip tuh, dia nyala-nyala gitu. Nah tapi nanti hilang sendiri tuh, nggak tahu berapa lama, entah 30 menit 40 menit, dia hilang sendiri. Nggak tahu ini nih apa yang korslet ya. Teman-teman ada yang gini juga nggak, yang punya unit MX 1200 nih? Ada yang ngalamin kendala yang sama, atau cuma punya saya aja yang unitnya nggak terlalu bener gitu. Kemudian yang
beberapa tuh ya, yang selanjutnya lupa. Kendalanya masih sama. Sebentar, ini lampu sen. Nah, ini makin parah nih, malah nggak bisa nyala yang kanan tuh. Nah, yang kiri nggak rewel, tapi yang kanan nih loh, kadang dia loh, nggak ada kliknya gitu loh. Sering banget nggak nyala dan sering banget dikelaksonin orang dari belakang, karena ya pertama speedometernya nggak kelihatan kalau siang. Yang kedua nggak kelihatan, jadi nggak tahu, karena nggak kelihatan tadi nggak tahu tuh lampu sennya nyala atau enggak. Kemudian yang terakhir nih lampunya, jadi lampunya masih sering mati, apalagi lampu kecil yang tengah tuh, yang logo Unitednya ini sering banget mati kalau ketemu jalan rusak gitu, sering banget mati itu sih. Nah, kemudian kalau ada yang tanya kenapa nggak dipanggilin tukang servisnya, nah jadi aku nggak tahu ini cuma aku aja atau teman-teman ada yang ngerasain kalau manggil teknisi atau hubungin adminnya, prosedurnya tuh agak ribet gitu. Yang kirim video lah pakai STN, pakai KTP. Ya sebenarnya tinggal foto aja sih, nggak terlalu ribet juga sih. Tapi setelah itu yang terjadi, dapat jadwalnya tuh bisa lama banget. Kadang-kadang nggak respon juga adminnya. Nggak tahu ya, mungkin karena pembeli MX 1200 ini banyak, jadi mungkin sering miss gitu chatnya, atau sering kependem mungkin ya, nggak tahu lagi ya. Nah, kalau teman-teman di sini yang punya unit ini, after salesnya gimana di daerah kalian? Apa sama ribetnya, atau responnya lebih cepat atau lebih tanggap? Nah, coba komen dong, saya pengen tahu. Oh ya, kemudian ada masalah ini terakhir. Nah ini nih, rem belakang ya, sering banget amblas rem belakangnya. Ya sebenarnya solusinya gampang sih, tinggal dibenerin itunya aja, pengait rem tromolnya aja. Cuma kan males aja gitu, perjalanan Sidoarjo Surabaya tiap hari kurang lebih 53 kilo pergi pulang, terus tiba-tiba amblas, ya mager aja sih, mager. Kemudian yang selanjutnya masih berhubungan dengan jalanan rusak, speedometer, spakbor depannya masih sering nempel-nempel ban nih ya, tapi nggak masalah sih, nggak sesering yang dulu. Kalau dulu tuh sampai ngikis ban, ini enggak sampai ngikis ban. Nah kemudian kalau teman-teman lihat, nah ini nih spion kan standar. Nah ini kalau ketemu jalanan rusak, berisik banget spionnya nih. Nah ini berisik banget, bunyi gitu, nggak tahu ya apa motor biasa kayak gini juga bunyi cuma nggak kedengeran, atau cuma memang ini nggak ada suaranya, jadi suara-suara yang biasa jadi kedengeran, jadi berisik aja gitu. Itu sih karena waktu itu sempat pulang malam juga, sempat jatuh juga motornya nih, ada baret sedikit di sini. Waktu untuk ngebangunin gimana, lumayan enteng karena beratnya agak di bawah ya motor ini, jadi ngangkatnya sih nggak terlalu susah, nggak sampai cedera juga amit-amit. Oh ya, lupa ada masalah yang terakhir.
Kalau teman-teman lihat, nah ini kalau silinder tengah nggak bisa net, nggak bisa ini ya, no, masih P nih, masih P. Terus yang terakhir biasanya ini nih mundur, jadi sudah dipencet gini kemudian digas. Nah, Anda nggak mau mundur motornya, jadi ini tombol juga bermasalah, jadi harus sering-sering dipencet-pencet gini atau kasih kontak cleaner lagi ya. Lagi-lagi solusinya katanya kontak cleaner. Nggak tahu, ini saya lagi jadwalkan teknisi lagi karena males banget nih problem-problem kayak gini. Ini harusnya mempermudah hidup, jadi motornya digas malah maju nggak mundur. Harusnya kan dipencet gini sambil digas mundur tuh, jadi enggak kadang-kadang. Ya itulah, ya namanya juga motor murah kan ya. Oke sih, itu aja beberapa masalah yang muncul di unit saya, yang sering saya bukan sering ya, memang ini motor harian saya karena yang ini lagi rusak. Jadi ini motor daily saya, dan itu tadi beberapa problem yang sering muncul dan nggak tahu ya, nyebelin aja gitu sih. Cuma ya namanya brand baru, harganya juga nggak terlalu mahal juga motornya, unitnya. Jadi ya nggak tahu kalau menurut teman-teman gimana nih dengan harga di daerah kalian masing-masing ya, dengan harga segitu, dengan problem yang ada yang kalian hadapi, harga segitu worth it nggak sih? Kemudian after salesnya gimana kalau menurut teman-teman? Apakah sama after salesnya, agak ribet, agak lemot, atau mungkin lebih cepat, lebih tanggap di daerah kalian? Coba komen aja ya, kita sharing-sharing di bawah. Oke, jadi kemarin setelah menghubungi admin dengan segala keribetannya, kalau ada yang ngikutin Instagram saya kemarin pasti sudah lihat, ada teknisi yang datang. Akhirnya ada yang datang dengan masalah yang di awal tadi, di video tadi. Sekarang jadi kemarin ceritanya gini, teknisinya datang, kemudian dibongkar semua ya, bagian batok mulai depan sini sampai belakang maksudnya yang ini ya, dibongkar semua sampai gambarnya, fotonya kayak gini. Nah kayak gitu. Nah kemudian soket-soketnya dilepasin, mulai dari soket lampu sein, klakson, dan reverse ini ya, mundur ini karena sempat nggak bisa juga dipakai mundur. Nah kemudian soket yang ini dilepas juga, dibersihkan, terus disemprot kontak cleaner. Nah dan setelah ini ya, stangnya dibuka kemarin saya juga lihat ada soket yang dikasih bahasanya lem tembak, nggak tahu itu bahasa lainnya apa, lem tembak, pokok soket yang ada lem tembaknya, fotonya kayak gini. Nah kemudian ada soket yang biasa aja, maksudnya nggak ada lem tembaknya. Contohnya di foto kayak gini. Nah itu tuh kalau kelihatan, nah itu kan soket yang nggak ada lem tembaknya. Nah saran saya sih, kemarin teknisinya nawarin kalau ada lem tembak, semua soketnya pasti dikasih lem tembak untuk proteksi lebih ini ya, lebih tahan air. Jadi berhubung kemarin saya nggak punya lem tembak, alatnya punya, lemnya yang nggak ada, jadi ya terpaksa nggak dikasih lem tembak. Kemudian masalah speedometer nyala kemarin, akhirnya dibongkar modul remote yang ada di sini.
yang ada di sini. Dan ternyata modulnya rusak. Jadi biasanya kayak gini nih. Kalau ini nyala, nah lampu kan nyala nih, lampu nyala. Nah, kelihatan lah ya lampu nyala. Kemudian kalau motornya mati, nah ini speedometer mati kan sekarang. Kemarin tuh enggak. Nah ini lampu nyala, tunggu aja bentar lagi juga mati. Nah mati kan. Nah kemarin tuh kontak sudah off, lampunya nggak mati, jadi masih nyedot baterai, ditakutkan seperti itu. Kemudian solusinya apa? Berhubung masih garansi ya, kalau modul infonya sih garansinya 6 bulan. Kemudian modulnya dilepas, kalau nggak tahu modul fotonya kayak gini. Nah itu yang saya lingkari merah itu. Jadi itu dilepas, dibawa sama teknisinya untuk ditukarkan yang baru. Sama remote-nya juga ya, karena itu satu set modul sama remote. Jadi ini sementara nggak pakai remote dulu, nggak apa-apa kan, jarang dipakai juga. Nah kemudian masalah ini gimana? Sekarang sudah bisa. Lampu sen, nah, aman. Sebelah kiri sih dari kemarin aman ya, sebelah kanan. Nah aman. Cuma sekali pencet. Nah ini nyala ya. Nyala. Sip. Nah sekarang untuk berarti kan masalahnya ini udah clear ya, jadi dengan masalah modul, nah kita tunggu aja tuh garansi. Modulnya sih masih garansi, cuma dapatnya bisa berapa lama, teknisinya pun nggak berani janji ya, bisa sebulan, bisa lebih. Katanya sih stoknya sedikit, makanya barangnya sering habis. Lah itu nggak tahu tuh, berarti kalau memang sering habis apakah banyak yang rusak juga atau gimana ya, aku kurang tahu. Itu aja sih. Jadi kalau ada yang mau tahu update-nya dapat berapa lama, nanti boleh follow IG saya @renaldo.ac supaya bisa dapat updatean lebih dulu. Ya udah, kalau gitu sekian video yang kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Thank you. Oh iya, lanjutan sedikit teman-teman. Kalau ada teman-teman yang sudah modif, mau tanya dong, ini lubang ini bisa dikasih sandaran nggak ya motor ini? Kalau bisa sandaran yang tipe apa atau punya tipe motor apa, kemudian belinya di mana? Terus yang kedua, mungkin dari pihak United nonton. Nah ini nih lubang ini teman-teman sudah ada yang dikasih charger nggak sih? Atau ini emang bisa dipasang charger sendiri? Coba komen ya.